Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku dan ayah bunda yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini kita sudah memasuki ke hari yang ke-7 di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya anak-anak bisa menjaga kesehatannya sehingga bisa beribadah dengan baik. Nah, hari ini Ustazah mau memberikan tips atau cara menjaga kesehatan tubuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang mulia pasti identik dengan kita melaksanakan puasa. Apa itu puasa? Tentunya anak-anak sudah tahu semuanya. Puasa yaitu menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai menjelang maghrib. Nah, organ apa yang berhubungan dengan berpuasa? Sudah tahu anak-anak? Nah, organ yang berhubungan dengan berpuasa adalah organ pencernaan. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak, dari mulai kita makan biasanya memasukkan makanan ke rongga mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke hati, ke lambung, pankreas, usus besar, usus halus, kemudian akhirnya menjadi kotoran yang harus dibuang. Nah, organ ini ternyata Allah sayang kepada makhluknya yaitu manusia, bahwa dalam 12 bulan kita diberi istirahat untuk tidak makan di siang hari, yaitu di bulan Ramadan yang mulia. Nah, ada tips atau menjaga kesehatan supaya organ-organ pencernaan kita tetap dalam keadaan baik, yaitu yang pertama adalah disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur seperti yang ada di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata, tahasarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qoma ila sholah qala qultu kam bainal adani was sahur qala qadru khamsinina ayah, yang artinya kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melaksanakan sholat. Anas berkata, aku bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara adzan dan sahur? Dia menjawab, seperti lama membaca 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah apa yang bisa diambil dari mengakhirkan sahur? Yaitu dengan mengakhirkan sahur, manfaat bagi tubuh kita adalah mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Nah, setelah mengakhirkan makan sahur, tips yang kedua adalah hindari tidur setelah makan sahur. Kebanyakan orang sering tidur setelah makan sahur. Kenapa? Karena mereka bangun di tengah malam untuk makan, kemudian setelah itu mengantuk. Nah, ini akhirnya setelah tidur, setelah makan sahur kemudian tidur. Kenapa tidak boleh? Karena biasanya kalau makan sahurnya terlalu malam, dia akan tidur kemudian terlewat sholat subuh. Nah, itu salah satu penyebab kenapa hindari tidur setelah makan sahur. Kemudian yang ketiga, hindari sikap bermalas-malasan. Meskipun kita berpuasa dalam keadaan lemes loyo, tapi diusahakan jangan bermalas-malasan. Tetap kita melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat, misalnya
di pagi hari kita bisa berolahraga. Terus di musim seperti ini kita bisa berjemur, bisa sholat duha. Nah, yang penting hindari sikap bermalas-malasan. Tips yang keempat adalah tidur cukup. Kalau tadi tidak boleh tidur setelah makan sahur, kalau sekarang boleh tidur tapi dengan waktu yang cukup. Misalnya setelah sholat duhur maksimal 1 jam. Nah, setelah itu bisa beraktivitas lagi. Tergantung kebutuhan tidur, tergantung kepada tiap-tiap orang, tidak sama. Tips yang kelima yaitu menyegerakan berbuka. Kenapa menyegerakan berbuka? Merupakan sunnah Rasulullah dan akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dari hadis dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Sahli bin Sa'di radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairi ma ajalut fitra. Artinya, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaq alaih. Nah, ini merupakan sunnah dari Rasulullah supaya segera melakukan berbuka puasa untuk menghilangkan rasa dahaga. Tips yang keenam yaitu saat berbuka memulai makanan dengan rasa manis. Nah, anak-anak dan ayah bunda pasti di rumah sudah mempersiapkan menu berbuka apa yang akan dimakan pada waktu berbuka. Nah, biasanya ada pisang goreng, tahu isi, terus ada kolak, ada kacang hijau. Pokoknya semua makanan yang sekiranya bisa untuk mengenyangkan perut. Ternyata semua itu boleh dimakan, tapi dengan setelah memakan apa yang disunahkan Rasulullah, yaitu Rasulullah sesuai dengan sabda Rasulullah dari Anas bin Malik, dia bercerita, Nabi biasa berbuka dengan beberapa buah ratab atau kurma segar sebelum mengerjakan sholat. Jika beliau tidak mendapatkan rotab, maka beliau berbuka beberapa buah tamr atau kurma masak yang sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tamr, maka beliau meminum air, seteguk air putih. Nah, berarti ketika waktu berbuka, adzan maghrib berkumandang, apa yang harus kita makan? Ternyata yaitu mendahulukan buah kurma. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah. Nah, untuk yang makanan lainnya kapan dimakannya? Nah, boleh dimakan setelah nanti sholat maghrib. Kemudian tips yang ketujuh adalah hindari minuman dingin atau es. Kenapa kita harus menghindari? Karena setelah tubuh berpuasa selama kurang lebih 14 jam, pasti perut terasa kosong. Kemudian apabila kita minum langsung digrojok, istilahnya langsung kita masuki air dingin. Nah, perut nanti dalam kondisi bisa menyebabkan perut kembung. Tuh, jadi hindari minum air dingin atau es. Tips yang ke-8, berbuka hendaknya dilakukan secara bertahap. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama tadi sesuai hadis, makan buah kurma dulu, kemudian air putih. Setelah itu melaksanakan sholat maghrib, bisa berjamaah di rumah dengan keluarga. Setelah itu baru kita memakan makanan apa yang sudah dipersiapkan. Dengan bertahap, pada akhirnya lambung kita tidak akan istilahnya kaget. Setelah kosong lama langsung dimasuki makanan yang banyak. Nah, itu tips yang ke-8, berbuka hendaknya dilakukan secara bertahap. Tips yang ke-9, mengkonsumsi makanan berserat. Nah, apa saja makanan berserat itu?
Nah, Ustazah bawa gambarnya. Ini makanan yang berserat, terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Pasti ayah bunda menyediakan semuanya. Salah satu dari macam-macam tersebut pasti ada di rumah. Nah, kenapa kita harus mengkonsumsi makanan berserat? Karena untuk menghindari kekeringan tubuh. Jadi makanan berserat pasti mengandung air yang cukup tinggi, sehingga selain dari air minum, makanan berserat membantu organ-organ untuk mencerna dengan lebih baik. Tips selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, ayah dan bunda pasti sudah menyiapkan makanan yang mengandung gizi. Apa saja yang termasuk dari makanan yang bergizi? Yaitu yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, unsur-unsur gizi tersebut terdapat pada apa yang akan kita makan. Misalnya ya karbohidrat terdapat pada makanan pokok, bisa nasi atau jagung atau gandum. Terus protein bisa diperoleh dari mana? Dari lauk pauk, yaitu ada protein nabati, misalnya terdapat di tahu dan tempe. Protein hewani bisa diperoleh dari daging, telur. Kemudian vitamin, makanan apa yang mengandung vitamin terdapat pada sayur dan buah. Yang keempat, lemak. Lemak juga biasanya terdapat pada susu. Jika di rumah ada susu, berarti mengandung unsur lemak. Yang terakhir adalah mineral. Dari mana mineral kita dapat? Tentunya dari air putih. Tips yang terakhir adalah banyak minum air putih. Kalau sebelum berpuasa sehari-hari kita pasti bisa menghabiskan sampai 8 gelas per hari. Nah, bagaimana dengan kalau kita berpuasa? Padahal kita membutuhkan mineral dalam tubuh supaya menghindari dehidrasi. Bagaimana caranya? Ternyata bisa kita atur, yaitu yang pertama 2 gelas sebelum sahur atau pada saat sahur. Jadi sebelum makan kita minum 1 gelas. Sebelum masuk imsak kita bisa minum 1 gelas lagi. Kemudian yang kedua 2 gelas setelah berbuka, yaitu bisa diatur. Bagaimana? Setelah makan kurma kita minum 1 gelas air putih. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita bisa minum 1 gelas air putih lagi. Atau kalau dirasa masih kurang boleh ditambahi lagi. Kemudian yang ketiga pengaturannya yaitu setelah melakukan sholat isya, setelah sholat isya sampai menjelang tidur kita bisa minum 4 gelas air putih. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana pengaturannya? Terserah kepada anak-anak semuanya. Nah, itu adalah tips-tips yang Ustazah berikan untuk menjaga kesehatan selama berpuasa. Itu tadi tips-tips yang bisa Ustazah berikan selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, bagaimana dengan ketika ibadah di bulan Ramadan yang ada pandemi corona seperti ini? Ustazah harapkan anak-anak tetap menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan, dan kemanapun pergi keluar rumah harus selalu memakai masker supaya menghindari dari udara yang membawa virus. Nah, kemudian
Pesan Ustazah yang terakhir lagi adalah stay at home, study at home, feel healthy. Semoga anak-anak dan ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.